Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam wa ja'ala fihi nuzulal Qur'an wa ja'ala fihi lailatan khairan min alfi syahr. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Tiada layak kata untuk kita sering ucapkan selain kalimat hamdalah, memuji kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan rutinitas pada bulan Ramadan, baik yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah, apalagi sunnah muakkadah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dengannya kita tegap di atas sunnah, yang dengannya kita mengetahui bagaimana agama Islam. Maka hari ini kita melestarikan, hari ini kita dengan seluruh tenaga kita sampai gigi geraham kita genggam syariat Islam sampai akhir zaman nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, dikisahkan ada seorang pemuda muslim yang berasal dari Indonesia. Yang pemuda ini adalah pemuda yang baru lulus dari sekolah menengah atas atau SMA. Pemuda muslim yang berasal dari Indonesia ini adalah seorang pemuda yang memiliki cita-cita yang tinggi, memiliki semangat yang bagus untuk belajar. Maka tidak tanggung-tanggung dirinya ingin menempuh pendidikan atau jenjang pendidikan selanjutnya ke tingkat universitas yang ada di luar negeri. Maka dari sekian banyak universitas yang ada di luar negeri itu, terpilihlah salah satu universitas yang ada di kota London di Inggris. Kemudian setelah melengkapi berkas, mahasiswa ini pun kemudian diterima dan dipanggil untuk melaksanakan perkuliahan di salah satu universitas di London tersebut. Maka kemudian jemaah sekalian, biasanya selayaknya sebuah universitas biasanya mengadakan yang namanya masa orientasi, mengadakan yang namanya masa perkenalan terhadap mahasiswa-mahasiswi barunya, apalagi yang berasal dari seluruh penjuru dunia yang terkumpul di situ. Maka masa orientasi pun berlalu selama 7 hari atau 1 pekan. Dan di masa akhir dari masa orientasi tersebut, universitas mengadakan rihlah atau jalan-jalan keliling kota London dengan beberapa bus. Maka di pagi hari mereka bersiap, dan di pagi hari itu juga mereka masuk semuanya ke dalam bus. Kemudian perjalanan pun dimulai. Sembari berjalan seperti itu mengelilingi kota London, turis guide atau guide dari masing-masing bus memperkenalkan seluk-beluk kota London itu. Ini tempat A, ini tempat B, dan seterusnya. Maka guidance itu pun kemudian melaksanakan tugasnya, dan pemuda muslim yang berasal dari Indonesia tadi juga menyimak tentang apa yang dikatakan oleh guidesnya tadi. Maka jemaah sekalian, sampailah pada pukul 12, pukul di mana saat itu adalah jam makan siang. Sehingga bus pun bersandar di salah satu restoran. Akhirnya semua mahasiswa turun dari bus itu, memasuki restoran tersebut. Untuk apa? Tidak lain tidak bukan untuk menyantap makan siang. Semuanya makan siang, kecuali ada satu orang yang berada di pojokan restoran yang dia tidak makan dan tidak minum. Tidak lain dan tidak bukan adalah pemuda muslim tadi, yang berasal dari Indonesia tadi. Maka kemudian seorang guides, karena dia bertanggung jawab atas seluruh mahasiswa yang ada di bis itu, bertanya kepada mahasiswa atau pemuda tadi, tentu dengan bahasa Inggris, yang kurang lebih redaksinya adalah, apakah kamu tidak makan, wahai pemuda? Tidak, Bapak.
karena saya sedang berpuasa. Apa kamu berpuasa, kata bapaknya? Iya benar, saya berpuasa. Sontak jamaah sekalian, wajah guides atau wajah bapak tadi memerah, naik hitam, dan mengatakan, apa enaknya berpuasa? Apakah kamu seorang muslim? Benar bapak, saya adalah seorang muslim. Apa enaknya menjadi seorang muslim? Kamu tidak makan, kamu tidak minum dalam rangka berpuasa. Kamu disuruh sholat 5 kali dalam sehari. Kamu disuruh bangun malam untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhanmu. Apa enaknya menjadi seorang muslim? Ternyata jamaah sekalian, bapak guides tadi, pembimbing perjalanan tadi, ternyata adalah salah seorang Islamofobia, yaitu seseorang yang tidak suka terhadap agama Islam. Dan itu umum di negara barat. Kemudian karena mendapatkan kritikan yang pedas, hinaan, cercaan demikian yang begitu pedas dengan bahasa Inggris, dan pemuda tadi belum terlalu bisa bahasa Inggris, sehingga saat itu yang dia ucapkan adalah, wait 1 year, I will show you how beautiful of Islam. Dia hanya bisa mengatakan, tunggulah 1 tahun, wahai bapak, saya akan mengatakan, menceritakan kepada anda betapa indahnya agama Islam. Maka berlalulah hari tersebut jamaah sekalian, dan perkuliahan pun lanjut sebagaimana biasanya. 6 bulan berlalu, dan di masa 6 bulan itu, qadarullah wa masya'a fa'ala wa masya'a fa'ala, Allah pertemukan pemuda muslim tadi bersama atau berpapasan dengan bapak yang dulu 6 bulan yang lalu pernah menghardik dia, pernah mencela dia, pernah menghina dia karena dia adalah seorang muslim. Maka pemuda tadi, mumpung ketemu, pemuda tadi kemudian berkeinginan, ya sudah, kalau seperti itu, hari ini dia bertekad di dalam hatinya, akan saya ceritakan kepada bapak yang 6 bulan lalu pernah menghardik saya karena saya seorang muslim. Maka bertemulah 2 insan tersebut, pemuda muslim yang berasal dari Indonesia ini dengan bapak guides yang pernah mengguides dia 6 bulan yang lalu untuk perjalanan dalam sebuah bis. Kemudian pemuda muslim mengatakan, jemaah, wahai bapak, apakah engkau ingat kepada saya? Bapak tadi mengatakan, tentu saya ingat. Kamu adalah pemuda muslim yang pernah saya marahi. Betul bapak, dan saya punya hutang kepada anda. Hutang saya adalah, saya ingin menjelaskan kepada anda betapa indahnya agama Islam. Maka sontak bapak tadi jemaah mengatakan, tidak usah wahai anak muda, sesungguhnya saya sudah beragama Islam. Maka pemuda ini pun kaget, sehingga akhirnya bapak tadi dengan pemuda tadi saling berdiskusi. Dan ternyata jamaah sekalian, selama masa 6 bulan itulah bapak tadi merasa kepo, bapak tadi merasa penasaran terhadap bagaimana sebenarnya agama Islam. Karena dikatakan pemuda tadi, I will show you how beautiful of Islam. Saya akan jelaskan kepada anda betapa indahnya agama Islam. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat 33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan barang siapakah yang lebih bagus perkataannya dari orang yang menyerukan kepada Allah dan mengerjakan amal perbuatan kebajikan, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan bahwasanya aku adalah seorang muslim. Jemaah sekalian, dari kisah ini kita belajar bahwasanya ternyata sesuatu yang tidak bertulang, yang namanya lisan, ini justru lebih berbahaya. Bayangkan, lisan bisa merubah akidah seseorang, lisan bisa memurtadkan seseorang, lisan bisa memualafkan seseorang. Maka kalau kita berfilosofi sedikit tentang lisan ini, lisan atau lidah itu berada di dalam rongga badan, kemudian dipagari oleh gigi-gigi. Belum cukup, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua bibir untuk mengatur, untuk menjaga bagaimana kita bisa menjaga lidah kita, lisan kita. Karena yang namanya lisan, betul lah, kemudian pepatah Arab mengatakan al-lisan yanfudhu ma la tanfudhu ibar. Lisan atau lidah itu bisa menusuk sesuatu yang tidak bisa ditusuk oleh jarum. Kalau jarum bisa menusuk kulit kemudian berdarah mengenai daging, tapi lisan mampu menusuk tanpa berdarah tapi langsung ke hati. Maka momen Ramadan ini jemaah sekalian, marilah kita jaga, marilah kita hiasi dengan kita berzikir kepada Allah lewat lisan kita. Marilah kita jaga lisan kita untuk tidak memulai pertikaian. Marilah kita jaga lisan kita untuk mengislah, untuk mendamaikan saudara-saudara kita yang berada di dalam pertikaian atau pertengkaran. Aku lahul qauli hadza.
Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.